Halo teman Indodax dimanapun kamu berada, senang sekali kita berjumpa lagi dalam podcast Indodax Academy. Kali ini bersama saya, Yose Satria. Oh ya, bicara soal kripto, sudah tahukah kamu soal yang namanya staking? Jadi staking ini adalah menempatkan aset kripto pada crypto exchange untuk mendapatkan reward atau imbalan aset. Ini konsepnya mirip-mirip dengan bunga dalam perbankan. Nah, jadi saat ini fitur Indodax Earn atau yang dikenal dengan staking sudah dapat diakses di versi desktop dan juga diikuti dengan versi mobile apps. Jadi, beli dan trading kripto ya hanya di Indodax. Segera download di Play Store dan juga App Store kamu. Ingat ya, di Indodax bukan yang lain. Oke, kembali ke topik bahasan kita hari ini adalah bagi kamu yang hobi sing a song, hobi bernyanyi, jangan dipendam aja bakat kamu. Buat kamu yang suka berdendang, yuk jadikan peluang. Hah? Bisa emang? Nah, di studio akan kita kupas lebih dalam dengan Mas Imam dari Sing Sing. Halo. Halo. Gimana Mas Imam kabarnya? Sehat. Oke. Mas, ini bicara soal Sing Sing ya. Ini kan kayak semacam aplikasi karaoke gitu ya di Web3. Lebih detailnya seperti apa sih Mas untuk si Sing Sing ini sendiri? Mungkin cerita sedikit backgroundnya ya. Jadi backgroundnya tuh dulu dia tuh di backup oleh salah satu perusahaan karaoke terbesar di Vietnam, namanya Okara. Teman-teman bisa cari. Nah, dia itu pingin menciptakan cara baru yang segar untuk ekspansi industri karaoke mereka yang dimana kuat di negaranya ke negara-negara tetangga dan juga dunia gitu. Nah, cuma mereka melihat kekurangan orang yang hobi karaoke dan orang yang mengejar karirnya sebagai penyanyi. Mereka tuh proses untuk menjadi penyanyinya atau mungkin yang hobi karaoke-nya itu cuma taunya buang duit. Tapi mereka tidak mendapatkan duit yang untuk membantu hobi mereka kan sebenarnya gitu. Akhirnya mereka terinspirasi dengan konsep play to earn GameFi dan akhirnya mereka juga banyak melihat kompetitor-kompetitor aplikasi karaoke umum yang biasa teman-teman pakai. Akhirnya coba dikawinkan itu GameFi dan karaoke-nya. Akhirnya jadilah konsep Sing to Earn. Nah, Sing Sing itu lahir dari sana. Dan uniknya di Sing Sing sendiri itu mereka punya aplikasi pingin gimana caranya orang-orang bisa nggak cuma dapat nyanyi, dapat duit. Tapi gimana caranya dari nyanyinya itu dia juga bisa membantu memvoting teman-temannya yang punya suara bagus untuk dikonteskan atau mungkin kedepannya juga bisa jadi ada fitur DAO-nya untuk talent show penyanyi tapi di dalam app-nya pakai teknologi Web3-nya tersebut. Ya gitu sih Mas. Tadi sempat disebutkan ini di foundernya berarti dari Vietnam ya? Betul. Asetnya. Itu tahun berapa tuh? Untuk Sing Singnya sendiri. Sing Singnya sendiri berdiri dia 2020 itu kalau nggak salah akhir tahun 2020 ya. Terus dia mulai testnet itu 2021 sampai 2022 cukup lama ya. Dan mereka juga sempat ada transisi awalnya mereka pengen mengkawinkan karaoke app-nya dengan NFT marketplace tapi mereka take down. Waktu itu mereka juga pengen promosi penyanyi-penyanyi Vietnam ke luar negeri kan sebenarnya. Tapi nggak jadi dan lebih difokuskan ke karaoke-nya. 2022 akhir mereka memutuskan, oke, testnet finalnya full untuk nyanyi to earn, sing to earn gitu ya. Akhirnya dari situ dia baru, oke, kita coba ekspansi ke community Southeast Asia dulu gitu atau enggak Asia Pasifik. Nah, so far Sing Sing sendiri komunitinya tuh yang dominan itu ada 5. Jadi selain Vietnam ada Filipina, terus Indonesia tentunya negara kita, terus ada juga Cina, sama juga kalau nggak salah itu Malaysia juga ada gitu. Berarti mostly Asia Tenggara ya? Untuk Asia Tenggara. Okay. Sebenarnya kalau yang membedakan si project Sing Sing ini dengan aplikasi karaoke yang sudah ada sebelumnya nih, apa sih Mas Imam? Mungkin kalau nyanyi di-upload itu fitur standar kan? Betul. Kayak ke YouTube gitu ya. Okay. Nah, tapi dia ini punya fitur di mana orang misalnya untuk nyanyi itu harus membeli aksesnya. Membeli aksesnya dengan menggunakan membeli NFT mic. Nah, NFT mic ini unik. Kenapa? Karena dia bisa dikawinkan dengan mic lain untuk menciptakan mic baru atau digabung untuk menjadi mic yang lebih bagus, itu bisa. Terus juga mic-nya ini punya tingkat rarity itu dari wood, terus ada bronze, silver, gold.
platinum dan diamond. Nah, jadi tier tertinggi dia ngasilin token nyanyinya paling banyak gitu. Tapi mic-nya ini juga tidak selamanya bisa dipakai nyanyi earning terus, harus diperbaikin dengan tokennya yang kita sebut token sync. Nah, nanti saat diperbaiki mic NFT-nya, orang juga bisa pakai tokennya ini buat yang tadi aku bilang sebelumnya, buat voting teman-teman nyanyi. Terus juga mulai ada dia punya untuk ngawinin mic-nya tuh tadi juga harus pakai token itu, dan masih banyak fitur-fitur lainnya lah gitu. Tapi kalau di Vietnamnya sendiri, token sync-nya itu udah bisa dipakai pengganti bayar cash buat karaoke di Vietnamnya. Oh. Itu kalau di Vietnamnya. Oh. Tapi kalau di negara lain, mereka masih nunggu usernya lebih banyak dulu, baru mulai coba ajukan ke regulasi negara setempat juga sih. Berarti di Vietnam sudah bisa kayak menjadi kayak semacam alat tukar gitu ya? Iya, jadi misalnya teman-teman biasa nyanyi di aplikasinya, tokennya kalian simpan, terus mungkin kayak mau sama teman-teman daripada pakai cash kan sayang duit. Ini token dapat dari nyanyi di aplikasi bisa buat karaoke beneran di dalam tempatnya. Itu di Vietnam udah ada gitu. Tapi di Indonesia mungkin masih jauh journey. Masih proses ya? Betul. Tugasnya Mas Imam nih pasti. Nah. Oke. Sebenarnya kalau perbedaan dalam model si monetisasi antara SingSing dengan aplikasi yang sudah ada nih, gimana sih kalau di monetisasinya sendiri? Kalau aplikasi yang udah ada kan karaoke umum, kita tidak boleh sebut merek ya guys ya. Jadi itulah ya, kita tahu lah ya. Ya pokoknya yang itulah. Nah, itu dia monetisasinya kan berbasis iklan. Kalau kita ada tokenomics-nya. Token sync sendiri yang tadi siklus kita nyanyi dapat duit, dari dapat tokennya itu bisa dipakai untuk kegiatan fitur-fitur di dalamnya. Itu kan muter ya. Nah, ekonominya lebih muter daripada dia punya sistem monetisasinya dari ads yang ditaruh di aplikasi. Ini nggak ada ads, kalian nyanyi nggak terganggu iklan-iklan jamet gitu ya. Okay. Nah, terus habis itu jadi ya benar-benar circular ekonomi terbentuk lah di situ. Oke. Mas, kemudian kalau selanjutnya nih gimana nih? Kalau aku dengar kan juga ada komunitasnya kalau nggak salah di SingSing ya. Ada kalau nggak salah sudah ada download sampai 1.000 orang di Indonesia, di Vietnam puluhan ribu kalau nggak salah. Ini kalau bagaimana nih dari komunitas atau jaringan pengguna di aplikasi SingSing yang membuat aplikasi ini unik di mata penggunanya? Gimana nih Mas? Sebenarnya kalau di SingSing sendiri kan value yang dijual itu sesimpel orang karaoke, tapi dia bisa hidup dari situ, gitu. Tapi di satu sisi kita juga pingin SingSing ini juga integrasi ke project-project Web3 yang lain kan. Karena selama ini project Web3 yang lain yang mungkin utility real life secara entertainment itu belum ada seperti SingSing, gitu. Kalau utility entertainment yang benar-benar lebih relate ke orang-orang awam kan, sorry to say, mungkin gua bukan maksud ngerendahin ya, kayak kalau metaverse itu agak kurang ya kalau buat orang-orang awam gitu kan. Kadang ada kurang yang paham maksudnya gitu ya. Ya lebih kayak dari segi apa ya, mungkin saat ini mereka belum relate, mungkin karena antara alat mahal atau misalnya pakai apa, mungkin ada beberapa apa ya namanya ya, faktor dia masuknya gimana gitu. Nah, kalau karaoke app kan mereka udah ada gambaran di sebelumnya yang di web tuh yang macam-macamnya beragam gitu ya. Nah, ini kita cuma melevel up sedikit supaya digunakannya mudah. Gitu sih. Tapi mereka juga nikmatin hasilnya lah. Sebenarnya kenapa fokusnya ke Web3 sih kalau untuk SingSing ini sendiri? Ya faktornya sih tadi udah disebutin ya beberapa. Salah satunya dari perusahaan karaoke di Vietnamnya, dia butuh ekspansi dengan cara baru gitu. Terus nomor 2 juga mereka pingin ya cita-citanya, karena gini di Vietnam itu 90% orang itu pingin jadi penyanyi. Gitu. Terus ada waktu itu bos gue yang orang Vietnam langsung, dia tuh ngasih studi riset tentang pasar industri musik di Asia Tenggara, dan 80%-nya memilih untuk jadi penyanyi ketimbang mungkin pemain instrumen gitu. Dari situ kan jelas marketnya Asia Tenggara. Oh mungkin kalau dia mencoba bermain instrumen mungkin ada hal lebih yang harus dia bayarkan, kurang mampu dengan ekonomi, kita nggak tahu juga gitu kan. Tapi kalau di nyanyi, kita kan cuma yang penting suara bagus, enak didengar. Nanti kalau orang lihat, oh nyanyinya bagus, mungkin bisa kenalkan ke orang lain. Dan juga sebelum ke arah Web3-nya, nyanyi sendiri itu juga
kata bos gue di Vietnam itu menunjukkan 4 hal. Menunjukkan kalau lu pede nyanyi berarti lu punya power di lingkup sosial, itu satu. Kedua, kalau lu berani nyanyi itu juga bisa menyatukan kesedihan orang lain, menghibur lah ya. Okay. Ketiga, misalnya kalau kita nyanyi berarti kita bisa juga mungkin menyatukan visi misi yang sama. Kan ada ya kayak lagu-lagu yang sifatnya mungkin agak anarkis atau apa, tapi sebenarnya menyatukan visi misi kan. Jadi yang nomor 1 sampai 3 agak mirip. Kalau yang nomor 4-nya ya simple, ya buat cari jodoh. Waduh. Gitu. Berarti emang itu beberapa impact dari penyanyi dan juga Sing Sing itu sendiri pastinya ya. Iya, gitu. Okay. Kalau bicara mengenai Sing Sing sendiri dari project Web3 Sing Sing, bagi pengguna yang baru, mungkin teman Idodax yang penasaran, fitur-fitur apa aja sih utama yang ada di Sing Sing itu sendiri? Yang pastinya teman-teman harus connect ke salah satu blockchain, nanti connect di situ kalian cukup sediain gas fee sama stablecoin-nya. Nanti stablecoin-nya kalian pindah, jadi connect wallet non custodialnya ke dalam app-nya. Nanti kalian transfer stablecoin-nya untuk beli token Sing. Nah, token Sing-nya kita juga ada in-app exchange-nya khusus untuk trading token Sing dan stablecoin-nya. Gitu. Kenapa kita desain kayak gitu? Supaya aplikasinya tuh TVL-nya, total value lock yang ada di aplikasinya tetap selalu berjalan ada di aplikasinya. Nanti dari token Sing-nya kalian bisa pakai buat beli NFT mic pertama kalian. Oh, oke. Nah, beli NFT mic pertama kalian nanti kalian pakai nyanyi. Pakai nyanyi, nanti kalau untuk scoring nyanyinya itu dia pakai AI. Jadi nanti kalian misalnya request lagu di aplikasinya apa, nanti AI-nya tuh mentranskrip dulu lagu yang kalian minta. Jadi nanti penilaiannya itu disesuaikan dengan lirik kalian, disesuaikan dengan tebal tipis suara dan juga nada suaranya. Jadi kalau ketiga kategori ini semakin tepat dibaca AI-nya, berarti earning kalian makin gede. Oh, nanti yang si penilainya itu si AI itu ya? AI-nya. Nanti bentuknya dari itu juga berupa poin gitu kah? Dari skala 1 sampai 100? Atau ya, gimana? skornya 1 sampai 100. Tapi untuk earning minimal kalian butuh 20 skornya. Oke. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya bagi saya nih, atau bagi orang-orang yang teman-teman mungkin suaranya kurang begitu bagus misalnya, pas-pasan. Apakah ada semacam kayak fitur tambahan efek suara gitu yang digunakan untuk kita meningkatkan si performa vokal gitu, Mas? Ada, tapi bukan untuk performa ya, lebih kayak ngasih efek gema, lebih efek ruangan lah. Kan orang bisa nyanyi di ruang bergema tinggi, atau nyanyi di studio yang banyak peredam, atau mungkin kalian pingin suara kalian seolah-olah nyanyi di buat teman-teman yang mungkin Kristen atau Katolik kan suka yang gereja tuh. Paduan suara, choir ya, paduan suara itu ya. bisa ada efek seperti itu. Tapi kalau buat teman-teman yang suara pas-pasan pingin earning tokennya di Sing Sing dan pingin nyoba Sing Sing, gak usah worry. Yang penting kalian fokus di liriknya bagus, terus juga bahkan ada di community Sing Sing Indo itu sampai nge-share link YouTube latihan vokal. Jadi buat teman-teman yang nyanyinya kurang itu diajarin, dia bilang ayo guys kita latihan sama-sama gitu. Jadi kan enak ya gitu. Betul. Jadi emang buat belajar juga, terus juga Sing Sing juga sebagai media untuk kita menyalurkan hobi, bakat juga tentunya ya. Oke. Sebenarnya kalau untuk ketika kita sudah pakai aplikasi Sing Sing ini sendiri, kemudian kita gunakan, kemudian untuk si pengguna ini untuk save, untuk menyimpan rekaman nyanyi ini gimana sih setelah itu diklik rekam audio atau gimana? Jadi dia NFT mic-nya kan udah otomatis ya kalau kita udah beli udah equip. Betul. Jadi tinggal pilih lagunya, kita dengerin dulu lagu yang pengen kita nyanyiin, apalin tuh, baru kita play record, nyanyi, ikutin liriknya segala macem, upload, sebelum upload kasih efek-efek tadi yang seperti diminta Mas Jose. Upload, nanti AI-nya tuh bakal ngebaca, generate score, nanti hasil nyanyi kalian itu akan ditaruh di list akun kalian. Jadi Sing Sing ini Web3, tapi untuk akunnya kalian masih connect pakai email. Oke. Gitu. Mas,
Kan kita kan juga, sekarang kan eranya sudah era media sosial, kita era show off, ingin pamer. Kalau misalnya tadi ketika kita sudah selesai nyanyi di Sing Sing Web3 ini, kemudian ingin share tuh another aplikasi misalnya kayak Instastory atau media sosial lain, bisa atau gimana tuh Mas? Dia ada sistem sharing linknya, jadi lagu yang kalian udah upload di AI-nya tadi, kan itu ada di akun kalian listnya, itu kalian klik aja. Nanti kalian dengerin dulu mana yang bagus dong pastikan. Baru nanti ada tombol share-nya, bisa dikirim di WA atau DM Instagram atau mungkin misalnya kalian mau nge-tweet gitu, kalian mau pansos viral-viral di tweet pakai Sing Sing boleh gitu. Jangan lupa kalau nge-tweet nge-share lagu di Sing Sing, nge-tag Twitternya Sing Sing @SingSingNetwork ya guys ya. @SingSingNetwork. Nah, gitu. Itu kalau misalnya kita share di Instagram Story misalnya, itu nanti bentuknya cuman alamat Kalau link Instagram Story belum bisa. Instagram Story belum Karena bisa. mungkin gini ya, kalau di Indonesia kan paling viral selalu IG ya, IG Twitter. Kalau di Vietnam itu dia IG tuh jarang banget mereka make. Banyakan Vietnam tuh pakainya Facebook. Jadi mereka prefernya sharing link. Nah, tapi mungkin ini bagus ya masukannya. Jadi bisa ngomong ke bos Vietnamnya, ayo bos masukin Instagram Story gitu jadi kan. ketika kita nge-share ke Instagram Story udah bentuk video, udah bukan bentuk link atau bentuk. Jadi galaunya max gitu ya. Betul. Iya, bener. Udah bisa langsung share gitu. Parah-parah. Saya tadi masih kurang ini nih, masih pengen, masih penasaran sih Mas Imam mengenai sistem kinerja atau ya apa namanya, sistem kinerja vokal pengguna di Sing Sing Web3 ini gimana sih sebenarnya Mas? Sebenarnya sih kalau dari penilaian AI-nya kan mungkin agak baku ya. Kayak dia ngikutin suara mana yang lebih persis dari segi nada ya, dari segi nada, lirik dan juga ketebal tipisnya gitu. Kadang kan kalau kita pingin nyanyi lagu favorit tapi karakter suaranya nggak cocok. Jadi bisa earning tapi nggak maksimal. Jadi kadang mereka ngakalinnya murni skill sih. Kadang ada yang nekat latihan vokal, latihan nada tinggi kayak gitu-gitu. Tapi untuk anti cheat sistemnya ini cukup menarik. Jadi ada dulu sebelum benar-benar kayak sekarang, awal-awal mainnet orang tuh jadi dia rekam lagu aslinya pakai HP diputar YouTube ditempel anduk. Jadi biar mensiasati gitu ya. Nah, itu waktu awal-awal. Nah, sekarang AI-nya udah di-upgrade lebih pintar. Jadi kalau suaranya terlalu mirip dengan asli algoritma di AI-nya, dia auto block akun kalian kena ban. Gitu. Udah bisa auto kedetek gitu ya. Iya. Terus juga pernah salah satu community kita juga pernah nyanyi. Dia tuh cuma ngikutin nada suaranya sama tebel tipis suaranya, tapi liriknya nggak dia ikutin. Mungkin ya lagu barat gitu yang mungkin agak susah Inggrisnya kan. Jadi dia cuma nana-nana doang. Awalnya AI-nya ngedetek kayak ya udahlah skor tinggi gitu. Nah, community report kita upgrade. Kalau liriknya nggak sesuai, at least kayak 80% nggak sesuai, kena banned gitu. Jadi kita untuk anti-cheat sistemnya mungkin masih semi manual, ada yang community report atau mungkin kita ada data dari pusatnya sana ngebaca, tapi dia untuk benar-benar anti-cheat sistemnya benar-benar works, kadang kita juga ngetes sengaja ke community. Jadi kayak ini ada lagu baru keluar. Misalnya kan kita tuh request lagu keluar rilis itu per 2 minggu nggak salah. Rilis per 2 minggu. Per 2 minggu misalnya jadi di in-app-nya, kalau kalian ke menu opsinya itu di paling bawah tuh ada request lagu. Nanti kalian diarahin ke Google Form, kalian isi link lagunya, bisa link dari Spotify atau YouTube kalian taruh. Nanti dia per 2 minggu di up udah keluar. Gitu. Nah, biasanya kalau baru lagu keluar, kadang community test ngomong, ini kayaknya si AI-nya ngebaca liriknya kecepatan. Kan ada prompternya tuh kalau di karaoke kan. Nah, prompternya nggak sesuai nadanya, suka kekencangan. Biasanya sih lagu-lagu yang ada synthesizer-nya, itu dia suka tiba-tiba bacanya agak error. Kalau baru di-update. Jadi kadang community nyoba ngomong, ini kecepatan atau enggak, ini kayak kelambatan. Nanti kita upgrade gitu. Jadi sebenarnya power of community juga sih buat power of community. Oke. Tadi juga dijelaskan power of community. Kemudian kalau Sing Sing juga sejak tahun 2020 di Vietnam. Ini kedepannya ini blueprint-nya kayak gimana nih dari project Sing Sing ini? Mungkin 5 tahun atau 1 dekade ke depan gimana Mas Im? Nanti kalian ada ini. Sing Sing ini mungkin sedikit bocoran ya.
kalau kita tahu di aplikasi karaoke yang udah mainstream ada fitur live stream kan. Betul. Kita mau nambahin itu satu, karena kita tahu masyarakat kita kalau nyanyi pansos. Betul. Iya. Kedua, yang talent show-nya itu yang kita pakai sistem DAW. Jadi nanti yang buat votingnya bukan voting milih suara yang bagus doang, tapi kita bisa mungkin kelompokkan nyanyinya buat nanti bisa bantu mereka nggak cuma nyanyi tapi nge-publish diri mereka juga gitu kan sebagai penyanyi. Itu keren. Tapi itu masih roadmap-nya belum ditentuin tanggalnya berapa kalau itu. Tapi kalau yang terdekat listing token sih. Listing token. Karena tokennya saat ini cuma smart contract di dalam in-app-nya doang. Oh. Gitu. Jadi itu kapan itu untuk launching tokennya itu sendiri? Katanya bosnya sih masih belum bisa di-announce pasti ya gitu. Kalau insya Allah pinginnya akhir tahun ini kata dia. Tapi masih belum tahu juga. Mereka selalu mantau seberapa besar growth-nya dulu. Kalau benar-benar sampai orang mau trading token Sing tiap hari, baru mereka mau. Mungkin moga ya di Indodax kali ya. Oke. Amin ya, kita doakan ya. Amin ya Allah. Kalau untuk download di Indonesia kan tadi kan sekitar ada 1000-an orang ya kalau di Indonesia ya. Iya. Targetnya sendiri untuk tahun ini ada spesifik khusus nggak untuk meningkatkan jadi 5.000 kalau misalnya? kita bukan target download ya. Orang kan semua bisa download tapi belum tentu make setiap hari. Kalau kita targetnya lebih ke daily active user. Jadi kalau target spesifiknya sih kita nggak bisa mention ya di publik ya. Tapi lebih kayak kita pingin daily active usernya tuh sampai di tahap orang kalau jalan udah tahu, oh lu pakai Sing Sing nggak? Nah, patokannya kayak gitu. Oke, itu untuk patokan ke depannya Iya. ya. Oke. Terakhir Mas Imam, barangkali mungkin ada pertanyaan saya yang belum sempat kelewatan mungkin atau belum saya sampaikan juga. Mungkin closing statement Mas Imam juga buat teman-teman Indodax di rumah mengenai Sing Sing Web3 ini gimana Mas? Silahkan Mas. Oke, buat teman-teman yang mau pakai Sing Sing, kalian bisa install di Play Store atau di App Store. Kalian cari aja singsing.net. Nanti kalian bisa install di situ dan nanti kalian connect di salah satu blockchain micin favorit kalian. Iya. Karena tidak boleh sebut merek ya guys ya. Jadi ya sudah. Okay. Jadi nanti kalian tinggal connect wallet custodialnya di dalam aplikasi Sing Singnya. Kalian top up stablecoin-nya sama isi gas fee untuk di-convert nanti stablecoin-nya jadi token Sing buat kalian beli NFT mic-nya dan bisa nyoba. Dan mungkin untuk jangan lupa pastinya kita juga lagi ada kontes namanya trading in app-nya. Jadi untuk jual beli token Sing-nya. Dan nanti ini kontes ini bakal berkelanjutan untuk fitur terbaru kita itu adalah Fusion Mic. Jadi Fusion Mic itu misalnya mic yang mungkin udah terlalu sering ke repair pakai token Sing-nya, dia punya kemampuan earningnya, kita nyebutnya earning effect untuk tokennya itu makin berkurang kalau makin sering di repair. Jadi kan daripada kalian sering repair tapi earningnya lama-lama makin seret, digabungin. Jadi minimal 3 mic yang rarity-nya sama itu kalian gabungin jadi mic baru, bisa mungkin mic-nya lebih bagus. Oh, mic-nya lebih bagus gitu. Ya. Oh, Oke. Ini kalau mungkin teman-teman juga yang penasaran ingin kepo lagi soal Sing Sing selain di Play Store, App Store juga, di website kah ada atau di komunitas Telegram mungkin? Kalau websitenya sendiri simple ya, singsing.net. Tapi kalau Twitternya tadi @singsing_network itu. Jadi kalau kalian udah pakai Sing Sing, share link nyanyi kalian itu jangan lupa tag Sing Sing Network ya guys ya. Karena biasanya nanti bakal kita shout out juga kalau suaranya bagus banget gitu. Oke. Gitu, mungkin bisa dikontak gitu kan, coba bagus nih lu gitu. Langsung dikontrak mungkin nanti ya, dikontak dan dikontrak mungkin ya. Siapa tahu jadi KOL ya gitu ya ke depannya. Kita nggak tahu juga guys gitu. Oke. Mas Imam, terima kasih banget kita udah di penghujung acara, udah membuka value bersama juga soal Sing Sing itu apa. Semoga teman-teman yang punya hobi nyanyi, hobi jangan dipendem aja ya kan, ditunjukkan bakatmu dan juga bernyanyilah di Sing Sing ya tentunya. Oke. Sekali lagi terima kasih Mas Imam sudah hadir di sini. Oh ya teman Indodax, kita juga nggak akan kelupaan juga untuk terus mengingatkan semuanya bahwasanya selain Sing Sing tadi, teman-teman juga bisa gabung di grup Telegram Indodax di @indodaxroom biar aset kamu, aset masa depan kamu makin cuan ke depan. Oke, hidup banyak cuan pasti jaminan sugih. Cukup sekian dan terima kasih. Yosi Satria pamit dan sampai jumpa. Bye-bye.